Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali pelajaran PKN kelas 7 semester 1. Minggu lalu kita sudah membahas norma dan keadilan. Sekarang kita masuk subbab kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Norma dalam masyarakat memiliki arti penting dalam terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Supaya segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat diantaranya yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan dalam bertingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Jadi, fungsi aturan norma dalam masyarakat salah satunya adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Artinya, dalam lingkungan masyarakat, kita juga memiliki norma. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban. Artinya, norma dapat memberikan kerukunan dan keharmonisan antar masyarakat. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial, yaitu tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Negara Republik Indonesia adalah negara yang melaksanakan norma hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Artinya, semua warga Indonesia harus menaati hukum. Dalam berkehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggara negara. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Artinya, setiap siapapun yang melanggar hukum maka pasti akan mendapat sanksi. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di masyarakat dan terhadap orang yang tidak semestinya menaatinya diberikan sanksi yang tegas. Jadi, hukum itu dapat memaksa seseorang untuk menaati peraturan. Contohnya, saat kita berada di jalan raya, artinya kita harus menaati peraturan. Gunakan misalnya yang naik motor pakai helm, yang naik mobil misalnya pakai sabuk pengaman. Karena kalau misalnya kita melanggar salah satu tata tertib di jalan, maka kita juga akan diberikan sanksi, mungkin denda, atau misalnya kita melewati lampu merah, maka peraturannya harus kita taati. Misal kalau misalnya
Lampu merah berarti tandanya berhenti. Kalau kita jalan lurus, maka yang ada kita melanggar peraturan yang dibuat oleh hukum. Keadilan menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diberlakukan sewenang-wenangnya, tetapi harus diberlakukan sesuai dengan haknya. Nah, artinya keadilan itu berlaku bagi siapapun, yang kaya atau yang miskin. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Nah, makanya keadilan ini harus tetap berlaku. Artinya, tidak ada perbedaan dalam masyarakat. Karena keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum, maka keadilan menjabarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sama sesuai dengan hak-haknya. Oleh karenanya, keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat adalah yang pertama yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Yang dimaksudkan yaitu pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi. Dalam bentuk misalnya kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kemampuan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, keadilan legal, yaitu keadilan yang hubungan keadilannya antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, atau ada hubungan timbal balik. Mengenai hukum dapat dibedakan dari segi berat ringannya, seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, kemudian sanksi yang menyakiti fisik, kemudian ada juga pidana mati. Nah, pemberian hukum bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan, sehingga orang yang dihukum menjadi orang yang lebih baik, yaitu kembali seperti semula. Artinya, jika seseorang itu dihukum, dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran, yaitu untuk kepentingan 1. Pembalasan atau kesalahan. 2. Penjeraan, baik yang bersifat umum atau untuk pelaku. Nah, ini artinya memberikan efek jera kepada si pelaku. Kemudian ada rehabilitasi. Nah, bagi misalnya pengguna narkoba, maka diberikan hukuman rehab supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Nah, diharapkan setelah diberikan efek jera kepada pelaku, maka si pelaku tidak lagi melakukan kesalahan. Kemudian mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Selanjutnya adalah tugas. Seperti biasa, kerjakan tugas berikut ini di lembaran. Tulis nama, kelas, mapel, beserta alamat kalian secara lengkap. Kemudian soal ini bisa juga kalian kerjakan di Google Class. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan optimis. Semoga kita dapat bertemu di sekolah
dalam waktu dekat. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.